Sesi FP1 dibuka dengan rookie Fabio Di Giannantonio yang mencatatkan 1 menit 34,339 detik. Juara dunia bertahan Fabio Quartararo kemudian merebut posisi teratas usai membubuhkan waktu lap 1 menit 33,908 detik. Marshall lalu mengibarkan bendera kuning karena terjadi insiden kecelakaan lowside Marquez di tikungan 3. Beruntung, The Baby Alien tak cedera serius, serta motor RC213V yang ditungganginya juga tidak alami kerusakan. Jelang pertengahan sesi, para penunggang Ducati mulai unjuk gigi. Karakteristik Chang benar-benar memanjakan tenaga Desmosedici GP, ditambah kondisi trek telah mengering, setelah pagi hari sempat turun hujan. Johann Zarco awalnya menjadi penguasa, catatan 1 menit 31,527 detik, bahkan ditingkatkannya jadi 1 menit 31,504 detik. Akan tetapi, situasi berubah cepat, ketika para pembalap mengaktifkan mode time attack pada 5 menit tersisa. Dimulai dari Di Giannantonio dan Jorge Martin yang bergantian menduduki tempat pertama, Quartararo kemudian menggebrak, dari urutan ke-6 melompat ke posisi puncak dengan torehan 1 menit 30,523 detik. Itu sekaligus menjadikan El Diablo sebagai rider yang menembus dinding 1 menit 1 detik. Namun, tanpa diduga, Marquez tengah melesat kencang di belakang sang pemuncak klasemen sementara tersebut. Unggul di sektor terakhir sirkuit, Marquez menorehkan lap time tercepat 1 menit 30,523 detik, membawanya unggul 0,032 detik atas Quartararo, sedangkan Francesco Pecco Bagnaia harus puas posisi ke-6. Pilot Ducati ini cukup kesulitan mendekati akhir sesi, walau bisa masuk 6 besar, 4 tingkat di bawah Quartararo tentunya bukan hal bagus, apalagi, Bagnaia juga kalah dari rekan setim Jack Miller yang berhasil tempati P3. Selain kejutan yang dibuat Marquez, lainnya diciptakan oleh Franco Morbidelli, jarang tersorot hampir sepanjang kejuaraan MotoGP 2022, pembalap Yamaha itu menampilkan kinerja menjanjikan selama menjalani sesi FP1. Frankie, sapaan akrabnya, selalu masuk 5 besar. Kendati merampungkan latihan bebas pertama pada urutan ke-8, dia tidak begitu terpaut jauh dari Marquez, yakni 0,242 detik. Cal Crutchlow juga tampil apik. Pembalap pengganti Andrea Dovizioso yang pensiun di RNF Yamaha tersebut mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 30,881 detik atau unggul atas Zarco Di Giannantonio. Bagaimana dengan Danilo Petrucci, ditunjuk untuk menggantikan Joan Mir. Petrux yang baru pertama kali menggeber GSX-RR, membawa Suzuki ke urutan ke-22, lap time miliknya adalah 1 menit 32,706 detik. Sementara itu para rider MotoGP siap menghadapi akhir pekan basah di sirkuit International Chang, Buriram, Thailand merasakan terjangan topan seperti Jepang minggu lalu, tetapi ini diyakini tidak sampai mengganggu. Perakiraan kondisi cuaca tak seburuk yang dikhawatirkan. Jadi, jadwal kembali normal, di Motegi, latihan bebas, FP, setiap kelas dikurangi 1 sesi guna mengantisipasi cuaca ekstrim, dan kualifikasi Oto-Oto dan MotoGP sempat tertunda. Topan Noru memang melanda Vietnam pada Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, dan meluas hingga Laos serta Thailand. Tetapi intensitasnya turun dan tiba sebagai badai tropis di wilayah Buriram mulai malam hari. Efeknya, hujan lebat diperkirakan terjadi, sehingga rombongan MotoGP harus siap untuk beraksi dalam kondisi trek basah. Walaupun begitu, pembalap percaya situasi di Buriram tidak akan seburuk Motegi. Saat hujan berhenti sekitar 1 jam hari ini, lintasan mengering, jadi saya pikir tak akan masalah, ujar pemimpin MotoGP 2022 sekaligus bintang Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Hal serupa juga diungkapkan Francesco Bagnaia. Rider Ducati Lenovo Team tidak khawatir dengan hujan yang mengguyur Buriram. Sepertinya ada lebih sedikit aquaplaning dan air di trek. Mungkin, kondisi bakal lebih baik, tutur Pecco. Kendati hujan, temperatur di sirkuit internasional Chang diperkirakan tetap tinggi, sehingga grip, daya cengkeram, tidak terlalu rendah. Rata-rata suhu 22 derajat Celcius, pagi, dan 28 derajat Celcius, sore. Yang pasti, seluruh pembalap akan memanfaatkan FP1 dan FP2 untuk menemukan setup motor serta menyesuaikan diri dengan trek. Pasalnya, mereka belum lagi menyambangi Buriram sejak musim 2019. Kelas Moto3 akan lebih dulu turun ke sirkuit. Izan Guevara dan kolega dijadwalkan beraksi mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk FP1 dan dilanjutkan dengan start FP2 pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat.